Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya, Mayor Teddy langsung bisa bekerja dan memberikan ya imbauan, mengingatkan kepada para menteri-menteri begitu kan ya, menteri-menteri yang kemudian memakai kop surat. Siapa mereka? Mengatasnamakan menteri ini, meminta anggaran ini, meminta anggaran itu, bukan tidak mungkin ya. Sebagai sekretaris kabinet, Mayor Teddy akan memberikan peringatan keras. Wow, wow, begitu kan. Saya kira Mayor Teddy ini wawasan dan gagasannya melebihi dari seorang wapres. Ya melebihi dari sosok seorang Gibran begitu kan ya. Kenapa? Saya menganggap bahwa ya sosok seorang Mayor Teddy dengan sosok seorang ini 11-12. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena mereka tegas langsung kepada para menteri-menteri di situ, di kabinet di situ, yang kemudian memainkan peran ya seperti kop surat ya, mengatasnamakan ini. Lalu kemudian minta anggaran 20 triliun. Ini sudah dicatat loh ya oleh Mayor Teddy. Bukan tidak mungkin sebagai sekretaris kabinet akan memberikan akan memberikan sanksi di situ tanpa diberikan oleh seorang Prabowo. Jadi saya kira ya mengapa sekretaris kabinet ini justru sekarang ini begitu kan banyak dipermasalahkan begitu. Justru menurut saya pribadi ini baik begitu kan sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh sosok seorang menteri. Biar tidak seenaknya begitu kan ya. Kalau dulu ada sekretaris negara begitu kan yang kemudian sekarang sudah dialih menjadi sekretaris kabinet, saya kira ini bagus begitu. Untuk menunjukkan sama begitu kan, tupoksinya sama begitu. Saya menganggap apa yang dilakukan Mayor Teddy ini di luar dugaan begitu kan ya, sehingga memberikan tamparan keras kepada menteri-menteri itu. Coba kita baca nih. Mayor Teddy imbau menteri tak pakai kop surat untuk acara pribadi. Betul begitu kan? Karena banyak sekali para menteri-menteri kemudian mengatasnamakan dirinya. Ini jangan sampai akan terulang kembali begitu. Bisa saja ini blunder ya si Henry di situ. apalagi ya Mayor Teddy ini dikenal orang yang kemudian satset begitu kan ya. Makanya saya sering mengatakan kemampuan Mayor Teddy itulah sebagai seorang sekretaris kabinet ya harus benar-benar mampu untuk bisa mengelola ya di dalamnya begitu kan. Makanya dibandingkan seorang Gibran begitu kan diwawancarai malah sana sini ya mending kita lihat saja begitu dampak dari Mayor Teddy ini. Coba kita baca nih. Mayor Teddy langsung tegas di situ ya. Keren ya, good ya, ajarin mereka beretika ya, my Ted. Banyak yang norak soalnya, betul begitu kan ya, betul sekali. Kalau di negara lain udah langsung mengundurkan diri ini menterinya ya. Kalau di sini pejabatnya ya muka gimana? Serakah, rakus begitu kan ya, dan bahkan apakah sekedar minta maaf. Nah, nggak udah himbau langsung pecat saja. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Harusnya diimbau juga dirinya sendiri supaya mundur dari TNI. Ini yang bermasalah sekarang begitu kan ya, yang bermasalah. Jadi saya kira ya transisi dari seorang Prabowo ini ada yang mengatakan menabrak aturan ya. Seorang Mayor Teddy di situ yang menjadi yang masih menjadi TNI aktif begitu kan ya, ada yang mengatakan seharusnya mundur, tapi ada yang mengatakan karena ini adalah levelnya tidak setara dengan kementerian tidak ada masalah katanya begitu kan ya. Justru kita lihat sekretaris kabinet di situ adalah ya bisa saja setara dengan kementerian, yang namanya sekretaris kabinet kok begitu kan. Jadi saya kira ini menjadi bola liar ya, apakah seorang Prabowo ini menabrak aturan atau bagaimana begitu. Nah, kita lihat saja nanti para pakar-pakar itu. Karena ini baru terbentuk begitu kan ya. Jadi saya kira apapun yang terjadi yang penting berpihak kepada rakyat. Itu aja begitu kan ya. Yang berpihak kepada rakyat. Ya siapapun yang tidak berpihak kepada rakyat, ya mau bagaimana lagi begitu ya. Ya jangan hanya himbau dong, harus peringatkan keras karena mereka sudah ya TTD pakai integritas. Betul begitu. Disumpah mereka begitu kan ya atas nama jabatan mereka. Kalau mereka melakukan hal-hal kayak begituan harus benar-benar diingatkan, dipecat secara tidak langsung dan secara tidak hormat. Ini baru apa-apa belum bisa bekerja sudah memainkan kayak gitu begitu.
Jadi Pak Prabowo ini diingatkan pertama kali, ya sampai kapan para menteri-menteri itu akan dipecat oleh seorang Prabowo? Kita tunggu saja ya ketegasan dari seorang Prabowo. Kalau hanya tidak tegas itu aja, berarti kan hanya omon-omon begitu ya. Coba kita baca ini. Mayor Teddy imbau menteri tak pakai kop surat untuk acara pribadi, ya sudah diingatkan. Sekretaris Kabinet Seskap Mayor Teddy Indra Wijaya dikabarkan memberi imbauan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk tidak memakai kop kementerian untuk kegiatan pribadi. Beredar kabar imbau itu disampaikan di grup pesan singkat para menteri. Hal itu dibenarkan salah seorang anggota Kabinet Merah Putih. Bahkan dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat-surat nama atau kop stempel kementerian dan tanda tangan menteri terkait acara pribadi yang menghindari hal-hal berpotensi menjadi polemik di masyarakat. Ya, dikutip dari CNN Indonesia yang mencoba meminta konfirmasi dari beberapa anggota kabinet lainnya, Menteri Koperasi Budi Ari Setiadinya mengirim emoji high five ya yang sering dipakai orang Indonesia untuk meminta maaf. Lalu ya mengirimkan salinan surat yang Menteri Desa di daerah tertinggal Republik Indonesia. Surat itu mengundang kepala desa di Sandang Hiola, Pabuaran Serang untuk menghadiri haul almarhum Ibu Menteri Yandri Susanto. Saat ditanya apakah ada himbauan dari Seskap merujuk segitu, Budi Ari tak menjawab soal itu. Nah, inilah yang kemudian harus benar-benar tegas begitu siapapun orangnya begitu kan. Sosok yang kemudian dianggap bahwa Mayor Teddy ini akan mampu membasmi secara administrasi di pihak-pihak kementerian. Saya kira ini bagus langkahnya begitu kan ya. Ini bukan masalah soal sepele, tapi mengatasnamakan si A si B karena punya wewenang sebagai sosok seorang menteri di situ. Makanya dengan inilah biar menteri tidak sewenang-wenang mereka melakukan atas nama pribadi, maka pemerintah Prabowo Gibran ini harus benar-benar punya konsep dan tujuan yang baik ya. Jadi saya kira baik juga begitu kan ya. Langkah apa yang dilakukan oleh seorang Gibran dan Mayor Teddy ini, nampaknya Mayor Teddy kelihatan sekali tegasnya dibandingkan sosok seorang Gibran ya ibaratnya tidak punya konsep dan teori lalu kemudian muncul begitu kan. Tiba-tiba muncul. Orang sekarang itu cerdas begitu kan ya. Transisi reformasi hari ini masyarakat itu melihat bahwa cerdas. Wah, ini hanya pencitraan. Wah, ini hanya belusukan. Orang akan berbicara soal itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa persoalan-persoalan yang kemudian dilakukan oleh Gibran ini ya mending di stop dulu begitu kan. Kenapa saya katakan seperti itu? Tunggu kebersamaan apa yang dilakukan menteri-menteri itu. Nah, kalau misalnya menteri tidak bisa bekerja, boleh diambil alih begitu kan. Bagaimana menteri bisa bekerja kalau semuanya MRT sudah didatangin? Ya, terus kemudian uji coba makan siang bergizi sudah Gibran yang datang begitu kan. Jadi kapan mau bisa bekerja seorang menteri? Seorang presiden dan wakil presiden hanya memberikan kebijakan regulasi apa yang menjadi arahan untuk para menteri-menteri itu. Nah, wakil presiden harus ikut begitu kan, tanpa harus datang di situ. Ini kan masalah ya ruang lingkupnya kecil begitu kan ya, karena hanya uji coba. Uji coba itu ya seharusnya dari menteri dulu begitu uji coba bagaimana laporkan kepada Prabowo Gibran. Itu yang kita lihat begitu. Coba di negara-negara Amerika Serikat yang bekerja itu anak bawahannya begitu. Menteri-menterinya yang bisa bekerja. Presiden menerima laporannya. Benar nggak sesuai dengan itu? Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Targetnya berapa? Implementasinya berapa? Itu kan yang dilihat oleh seorang presiden dan wakil presiden. Makanya nanti tidak miskomunikasi begitu kan. Setelah turun ke bawah ya biar tidak pelangak-pelongo apa yang mau dikerjakan dan apa yang mau disampaikan. Karena tidak satu frame dengan seorang presidennya. Presidennya masih sibuk soal kabinet, tiba-tiba wakilnya langsung menerobos. Ini logikanya gimana? Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.